DBD menurut Kemenkes RI pada tahun 2011 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi ada kata kunci di dalam DBD ini. Jadi DBD itu nyamuknya itu namanya nyamuk Aedes aegypti dan dia memiliki virus. Virusnya itu virus dengue. Jadi kata kuncinya itu Aedes aegypti dan virusnya bernama dengue. Lanjut, Mel. Di sini ada penyebab. Sumbernya itu adalah Jurnal Akademika Baitur Rahman Jambi pada tahun 2020 yang berjudul Faktor-faktor predisposisi yang berhubungan dengan pencegahan DBD di Tanjung Basung, wilayah kerja Puskesmas Pasar Usang. Yang pertama itu tidak terencana dan tidak terkontrolnya urbanisasi serta pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan padatnya penduduk yang tinggal di pusat-pusat kota tropis dengan kondisi higien yang kurang baik. Di mana maksudnya kondisi higien yang kurang baik itu seperti lingkungan yang kurang bersih ataupun adanya genangan-genangan air yang menggenang. Karena genangan air itu bisa menjadi tempat nyamuk untuk berkembang biak. Lalu yang kedua itu ada penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue dari kelompok arbovirus B. Jadi seperti yang tadi saya bilang, virusnya itu virus dengue. Nah, virus dengue itu dia berasal dari arbovirus B, yaitu Arthropod bornevirus atau yang disebarkan oleh arthropoda. Vektor utamanya itu kan nyamuk. Nah, nyamuk itu memiliki infeksi. Jadi pas lagi dia menggigit manusia ini, dia menggigit manusia yang sedang sakit atau viremia. Viremia itu terdapat virus dalam darahnya, menurut Kusni pada tahun 2018. Di sini ada lanjutannya, beberapa faktor menurut sumber hubungan curah hujan, suhu, kelembapan dengan kasus demam berdarah dengue di Kota Semarang pada tahun 2017. Yang pertama itu ada faktor penduduk, di mana faktor penduduk itu yang dimaksud seperti migrasi, perpindahan penduduk, mobilisasi, atau kemiskinan. Lalu kalau faktor geografisnya itu ada curah hujan, suhu, kelembapan. Kenapa curah hujan itu bisa menjadi faktor? Karena karena banjir itu kan adanya genangan air dari hujan. Nah, dari adanya genangan air itu bisa menjadi suatu wadah atau suatu tempat untuk nyamuk itu berkembang biak. Nggak cuman curah hujan. Jadi suhunya itu memicu pemanasan global. Jadi suhunya itu bisa naik 1 sampai 3,4 derajat Celcius. Tanda dan gejalanya itu demam tinggi, mual dan tubuh terasa lelah, ruam merah pada kulit, sakit kepala dan nyeri otot, terjadinya pendarahan. Jadi teman-teman, DBD itu ada 3 fase. Yang pertama itu fase demam, yang kedua itu fase kritis, dan yang ketiga itu fase penyembuhan. Di mana fase demam itu terjadi 1-3 hari. Di fase demam ini, dia mengalami demam dari 39 derajat sampai 40 derajat Celcius. Dia juga mengalami mual. Pokoknya yang ada di sini itu dia mengalami. Lalu dia lanjut nih ke fase kritis. Di mana fase kritis ini suatu fase pengecoh karena demamnya itu sudah turun. Jadi orang-orang awam itu taunya di fase kritis itu udah sembuh. Ternyata dia memasuki fase kritis di mana adanya pembocoran plasma atau pendarahan. Fase kritis ini terjadi 3-5 hari ke depan. Lalu setelah fase kritisnya lewat, dia akan ada fase penyembuhan. Fase penyembuhan itu 5-7 hari. Di mana demam yang tadinya udah turun, dia bisa naik lagi. Naik tapi nggak bakalan tinggi kayak seperti awal gitu. Di sini ada akibat lanjut. Yang pertama itu dehidrasi. Kenapa dehidrasi itu merupakan salah satu akibat lanjut dari DBD? Karena kan seperti yang tadi saya jelaskan, pasien itu mengalami mual muntah, lemas, dia kan tidak nafsu makan juga. Jadi antara intake dan outputnya itu nggak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Jadi kebanyakan tuh yang dikeluarin, jadi dia bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, dari dehidrasi dia bisa menjadi shock. Shock itu kan ditandai dengan lemah, letih, lesu. Jadi kalau orang udah terkena virus dengue itu, dia mengalami kebocoran plasma. Dari kebocoran plasma ini, dia keluar nih
Dari yang tadinya dalam pembuluh darah, dia keluar ke jaringan. Jadi nadinya itu bisa rendah, penurunan tekanan darahnya juga bisa terjadi, dan juga dia bisa penurunan kesadaran seperti pingsan. Lalu kematian itu juga bisa karena kalau tidak ditangani dengan baik, karena kan kalau orang DBD di fase kritis dan selanjutnya itu kan dia memerlukan pemantauan yang pasti gitu. Jadi pemantauannya itu harus sangat jelas dan pasti. Kalau misalnya sembarangan gitu, dia bisa menyebabkan kematian. Lalu di sini ada DBD. Cara pencegahan DBD. Kalau DBD itu kalian ingat aja 3M+, menguras, menutup, mengubur. Di mana menguras itu sekurang-kurangnya itu 1 minggu sekali. Ini tuh udah dipertimbangkan karena siklus hidup nyamuk itu dari 7 sampai 10 hari ke depan. Agar untuk memutus rantai pertumbuhan nyamuk, maka dilakukan itu menguras genangan air, menguras tempat-tempat penampungan air. Lalu di sini ada menutup tempat penampungan air. Maksudnya ditutup itu agar nyamuk itu tidak bisa berkembang biak, tidak punya tempat untuk berkembang biak. Lalu bisa juga dengan cara tidak menggantung pakaian. Karena pakaian yang menggantung itu bisa menjadi tempat untuk nyamuk itu beristirahat. Lalu yang terakhir itu mengubur barang bekas. Bisa mengubur, bisa membuangnya. Karena kalau misalkan barang bekasnya itu seperti botol yang ada airnya gitu, itu juga memicu untuk nyamuk masuk dan dia berkembang biak di dalam situ. Di dalam gelas-gelas atau botol-botol. Di sini ada cara penularannya menurut sumber Jurnal Demam Berdarah Dengue, Epidemiologi, Patogenesis, dan Faktor Risiko Penularan 2010, yaitu ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi, khususnya nyamuk Aedes aegypti dan Albopictus, yang terdapat hampir di pelosok Indonesia. Jadi, penularannya itu melalui gigitan nyamuk. Nyamuknya itu nyamuk Aedes aegypti yang sudah memiliki virus dengue. Virusnya itu virus dengue. Nah, di dalam tubuh kita sama di dalam tubuh nyamuk itu ada namanya masa inkubasi. Kalau di dalam tubuh manusia itu namanya inkubasi intrinsik. Terjadi 3 sampai 14 hari. Jadi inkubasi dalam tubuh itu 3 sampai 14 hari. Sedangkan kalau di nyamuk itu namanya ekstrinsik. Selama 8 sampai 10 hari. Di sini ada siklus hidup nyamuk, yaitu dari nyamuk dewasa dia bertelur. Bertelurnya itu di genangan air. Lalu dia membutuhkan 4 tahap untuk menjadi jentik-jentik. Setelah dia udah menjadi jentik, dia memerlukan 5 sampai 7 hari untuk menjadi kepompong. Setelah dia menjadi kepompong, membutuhkan hari lagi 1 sampai 2 hari baru dia menjadi nyamuk dewasa. Makanya di sini sudah jelas sekali kalau pertumbuhan nyamuk itu 7 sampai 10 hari. Diwajibkan banget untuk menguras, mengubur, atau menutup tempat yang ada airnya itu, nyamuk itu nggak berkembang biak. Ada discharge planning, yaitu sumbernya itu Jurnal Kesehatan yang berjudul Manajemen Discharge Planning pada klien dengan demam berdarah oleh Francisca Putri Novitasari, Maria Diaha, David Nakagasong, Arwin Winet Nusawakan pada tahun 2019. Sebelum diberikan discharge planning, sudah pasti banget perawat itu memberikan edukasi, di mana yang tadinya pasien belum tahu jadi tahu, yang tadinya salah dibenarkan. Yang dimaksud dengan edukasi discharge planning ini memberi edukasi yang dimaksud terkait dengan perawatan selama masa pemulihan, yaitu kayak istirahat yang cukup pasca perawatan. Istirahat itu nggak cuma tidur doang, kita berhenti beraktivitas aja itu namanya juga udah istirahat. Lalu konsumsi air putih 2000 sampai 2005 cc per hari. Lalu makan makanan yang lunak, menghindari makan makanan yang asam dan pedas, melakukan 3M+, menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali atau daur ulang. Bisa juga dilakukan fogging. Lalu yang keenam itu menggunakan kelambu di kamar tidur bila diperlukan. Ini option ya teman-teman, jika kalian ingin misalnya terhindar gitu dari nyamuk, kalian bisa memakai kelambu.
Lanjut, Mel. Di sini ada terapi komplementer atau terapi yang memakai bahan alam seperti jambu biji atau kurma. Ini saya ambil dari jurnal penggunaan suplemen bahan alam oleh pasien demam berdarah dengue di Kalimantan Timur pada tahun 2017. Yang pasti kalian juga sudah tidak asing kan, kenapa sih orang DBD itu diberikan jambu biji? Karena jambu biji dan kurma itu dia bisa meningkatkan kadar trombosit. Orang DBD itu kan pasti trombositnya kan turun. Jadi kurma dan jambu biji ini dia memiliki zat yang dia bisa menaikkan kadar trombosit di dalam tubuh kita. Flavonoid untuk meningkatkan kadar trombosit di dalam tubuh. Yang jambu biji ini dia bisa di jus, yang kurma juga bisa di jus. Sedangkan kalau yang jambu biji itu daunnya juga bisa direbus menggunakan air, lalu air rebusan itu bisa langsung diminum. Di sini ada pelayanan kesehatan yang bisa digunakan, yaitu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga. Tingkatan pertama yang tingkatan pertama itu oleh yang pertama, yang kedua itu dilakukan oleh dokter spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Yang ketiga itu oleh dokter subspesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik. Di sini ada gambarnya dari peserta, dia bisa ke vaskes primer, terus langsung dirujuk ke rumah sakit. Kalau misalkan emergensi, dia bisa langsung ke rumah sakit. Seperti contohnya itu dari puskesmas ke klinik, dari klinik ke rumah sakit. Ini saya ambil dari artikel BPJS Kesehatan. Ini daftar pustakanya yang saya ambil.